Setelah membahas IMJS di video sebelumnya, nah di video kali ini kita akan membahas induknya yaitu IMAS. Nah, IMAS ini porsinya lumayan besar di IMJS, 80 ke atas ya, 80% ke atas porsi di IMJS, dan IMAS-nya sendiri labanya juga oke. Nah, kita akan ulas apa yang membuat labanya juga naik kencang di tahun 2023 ini. Nah, simak ulasannya di video kali ini. Oke, jadi tonton sampai selesai, check this out. Saat saya take video ini, IMAS kondisinya berada di harga 1430. Itu di tanggal 5 April 2024 jam setengah 4 sore. Hari terakhir perdagangan sebelum libur lebaran ya. Kalau kita lihat di sini juga net income-nya 2023 berada di 633. 2022 berada di 443. Jadi ada kenaikan sekitar 190 miliar atau kalau persentase itu 42,8%. Ini termasuk lumayan gede. Nah, IMAS ini punya porsi di IMJS ya. Jadi IMAS ini induknya dari IMJS. Nah, IMAS itu punya porsi di IMJS 91,9%. Hampir 92. Nah, sedangkan IMAS-nya sendiri itu pengendalinya itu adalah Galan Venture Ltd dengan 49,49%. Terus Trimegah Sekuritas punya 9%, PT Sejahtera Raya Perkasa itu 10%, dan Tritunggal Inti Permata 18%. Jadi kalau saham ini naik ya pasti salah satunya ya Trimegah dapat imbalannya lah. Oke. Ini kalau kita tahu ya, IMAS ini adalah induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu ya. Bidang usaha utama adalah anak perusahaan antara lain meliputi pemegang lisensi merek, distributor, penjualan kendaraan. Nah, ini ya anak-anak perusahaannya, merek-merek yang terkenal adalah Audi, VW, Kia, Nissan, lalu Suzuki, Hino, Volvo Truck, Volvo Konstruksi Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, SDLG, Renault Truck, Kalmar, Manitau, John Deere, HIAB, Bandit, dan Mensinen. Nah, yang terbaru itu mereka juga bekerja sama. Nah, ini dari surat keterbukaan informasi yang ditandatangani yang keluar saat 31 Januari 2024. Itu mereka melakukan kerjasama, pendatangan dokumen kerjasama dalam bentuk distribusi kendaraan motor bermerek Foton. Oke, jadi motor bermerek Foton itu nanti di Indonesia dijualnya itu under IMAS. Nah, kalau kita lihat Foton itu produknya mobil yang seperti ini, Foton mobil lah. Nah, ini truk Foton ini. Espas, terus kayak Espas, terus ini lebih ke kayak mobil box ya. Itu sih ini Foton seperti ini. Ini nanti dijual di Indonesia ya lewat IMAS gitu. Nah, kalau kita cek laporan keuangan dari IMAS-nya sendiri, ini matahari enggak. Nah, ini IMAS. Ini IMAS laporan keuangannya, kasnya itu totalnya senilai kalau kita cek 3,5 T. Ini dalam jutaan. 3,5 T dengan total aset 62. Jadi kalau kita cek kasnya sendiri, kas dan setara kas di note nomor 4. Nah, ini ini depositonya mereka punya senilai total start di 1,4. Lumayan gede. 1420 dibagi 3550. Itu 40%-nya sendiri. 40%-nya di deposito dalam bentuk ini rekening dolar. Oke, ini setara kas deposito ke pihak berelasi itu rupiah, ada Bank Ina Perdana 91M. Nah, ini yang terbesar ya. Pihak ketiga paling besar itu ada di 332M di Bank Jet Trust Indonesia Tbk. Lalu selanjutnya ada Bank Mega dan juga Bank DBS Indonesia itu ya. Dan masih di rupiah. Kalau dolar Amerika cuma satu di BTPN 117 miliar. Imbal hasilnya kalau rupiah 2,25 sampai 8, dolar Amerikanya 4,75. Jadi kalau setara nominal yang berada di
deposito itu turun 1,4 karena tahun lalu 2. Tapi secara imbal hasil persentase ini naik. Jadi harusnya ini nanti penghasilan keuangan mereka naik juga. Oke. Nah, ini liabilitasnya. Hutang mereka jangka pendek 13,3 triliun ya. Gede juga 13,3. Hampir mirip dengan IMJS ya. Ini IMJS. Video sebelumnya kita sudah bahas, nanti di akhir video saya akan taruh, tapi sama jangka pendeknya hutang bank dia juga gede 3,5 T, ada hutang obligasi dan lain-lain. Nah, ini kalau ini hutang bank jangka pendek 13,3, terus ini ada tambah 6 triliun dan juga hutang obligasi 1,9. Kalau kita total semuanya 13.394 ditambah 6.278 tambah 19.63. 21,6 T. Lumayan gede. Tapi masih bisa ke cover dengan aset lancarnya. Gitu. Kalau MJS seperti apa ya, nonton video sebelumnya lah. Nah, jangka panjang ini utang bank juga 14,3 T. Utang obligasi 3,6. Nah, ini PR juga. PR-nya IMAS itu di utangnya ya, sama dengan IMJS. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaan 1,5, nggak jauh beda dengan si IMAS. Kondisinya kalau sekarang market cap-nya itu di 5,7 triliun. Oke. Nah, ini pendapatannya naik, oke. Beban pokoknya juga naik. That's why laba kotornya ya, ini kita hitung ya. Kalau tahun lalu beban pokok pendapatan itu seberapa persen dari omsetnya? 79,6, let's say 80 lah. 80. Kalau tahun ini, tahun 2023 itu mereka 79,6, sama. Aslinya sama, secara persentase sama 79,6. Jadi laba kotornya ini nggak jauh beda, kenaikannya ya selaras dengan kenaikan pendapatan gitu. Beban penjualan oke. Beban administrasi ya naik juga. Nah, ini pendapatan operasi lain nanti kita cek. Pendapatan keuangan tuh turun pendapatan keuangan. Beda ya, kalau tadi IMJS sebelumnya pendapatan keuangan mereka tinggi, padahal mirip dengan IMAS, secara uang yang taruh deposito turun ya. Yang ini kita cek nanti di note nomor 8, pendapatan keuangan. Kita cek dulu lah ya pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan. Sorry, ini salah. Pendapatan keuangan di note 8 mereka bilangnya di situ di awal. Bentar, note 7 piutang, nah ini penyertaan saham. Mungkin di setelah penghasilan ya. Bentar, pendapatan mereka itu di note berapa nih? Biasanya tuh di atas, di bawahnya pendapatan di note 33. Nah, kita cek dulu note 33 tentang pendapatan mereka, baru nanti menyusur ke bawah ya. Nah, kita lihat beban-beban mereka dan lain-lain. Ini pendapatan dan beban. Oke, ini beban usaha. Oke, beban usaha mereka, pendapatan dan beban laba. Oke. Transaksi berelasi. Kita cek di note 33 pendapatan mereka. Bentar. Panjang juga note 32 ya. Note 32 panjang banget. Salah nih berarti. Bukan di note 33, salah. Tadi kita lihat pendapatannya di note 32 dan 33. Oke, 32 sudah 27, sorry 27. Sorry di note 27 di bawah depan. 27, note 27 tentang pendapatannya. Nah, ini 26, 27. Oke, ini pendapatannya dari mobil, truk dan alat berat 13 T, ini pihak ketiga. Oke, mereka sendirikan pihak ketiga dan pihak berelasi. Suku cadang dan aksesoris memberikan revenue terdepan kedua. Lalu ketiga jasa keuangan 2 triliun, sewa kendaraan, selanjutnya bahan bakar dan energi, lalu sewa kendaraan. Jasa servis naik tipis ke pihak ketiganya. Oke. Tuh sih. Pihak berelasi ini hanya 4 juta doang nih pihak berelasi jasa keuangannya.
Oke, pihak berrelasi nggak naik tipis, kalau pihak ketiga oke naik oke banget. So far masih ada kenaikan ya. Beban pokok pendapatan itu servis, kontraktor, sewa kendaraan, bisnis terkait. Ini beban-bebannya ya. Oke, beban usaha ini gaji oke naik, make sense. Tiap tahun pasti akan naik. Iklan mereka padahal turun ya. Berarti makin efisien mereka menaruh pengiklanan mereka, which is good. Pendapatan operasi lainnya, nah ini total pendapatan operasi lainnya itu 1 triliun, dimana dari selisih perubahan nilai wajar properti investasi. Oke, ini kita hiraukan aja, berarti let's say sama 600-an. Oke, 600-an. Kalau penghasilan keuangan mereka, bentar, penghasilan keuangan kita cek dulu, penghasilan keuangan atau pendapatan keuangan. Nah, pendapatan keuangan mereka. Oke, ini tidak dijelaskan di depan bahwa mereka dapatnya dari mana pendapatan keuangan mereka. Tidak ada ya. Kemungkinan ya ditaruh di deposito tadi. Oke, itu so far oke. Semua yang ada pendapatannya ini sektornya, mobilnya, truk masih oke. Kalau dari sini websitenya ya, ini produk-produknya Audi, VW, Nissan, Suzuki, KN, Jaguar, Land Rover, ini yang gede-gede ya. Dan ini dua sepeda motornya Harley, Zadea. Terus ini yang komersilnya Volvo ya, Renault Truck sama Hino. Ini heavy duty equipment Volvo dan kawan-kawan ini. Nah, ini belum masuk yang namanya Fonto tadi ya, karena Fonto ini baru. Ini logistik, construction service, konstruksi, part, ini auto partnya, Dunlop, Indo Part dan kawan-kawan, vehicle repair, assemble, perakitan, manufacturing, dan ini energi, our business lainnya, Indomobil, edukasi utama. Jadi itu so far naik, masih ada growth ya menurut saya si IMJS ini. Jadi beda. Dan kalau kita lihat di sini ya, brand-brandnya rata-rata ya Suzuki kan juga ada Asia juga ya, rata-rata Eropa. Jadi beda dengan yang namanya ASI atau Astra International. Jadi beda, punya bargaining point atau nilai PowerPoint yang beda lah menurut saya lah si IMAS ini dibandingkan Astra International sendiri. Dan ini menariknya di Stockbit sama IMJS dihargai wajarnya luar biasa. Bisa tonton video sebelumnya. Kalau ini IMAS 44,1 triliun. Kalau kita rupiah, kita bagi dengan jumlah lembar itu di 44.160 dibagi dengan 3,99, hasilnya 11.000 harga wajarnya loh. 11 kali lipat, hampir 11 kali lipat harga sekarang. Itu gede banget. Ini aja udah ke 3.000, udah 2 kali lipat ini IMAS-nya. Kalau kita lihat secara teknikal, kalau IMAS saya melihat masih bisa potensi turun lagi. IMJS. Kalau IMAS ini disupport dan lumayan kuat 1.400 ini. Jadi berada di titik base atau demand areanya mereka sih. Jadi itu kalau kita lihat secara finansial mereka, income statement mereka, pendapatannya naik 28 dan ini tertinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Netnya juga sama. Oke. Terus cara PE juga kondisinya 8, di bawah rata-rata, di bawah 10, tapi sebelumnya bahkan sempat minus. Terus kalau kita lihat balance sheet mereka, bentar mana nih? Oke, kita exit dulu ke balance sheet mereka, kita lihat PBV-nya. PBV-nya berada di 0,42, tidak semurah sebelumnya 0,29 atau 0,32. Ini masih di bawah 1 sih kalau ini PBV dari si IMAS sendiri. Jadi itu so far kalau menurut saya sama murahnya dengan IMJS. Cuman kalau disuruh compare di antara kedua ini, kalau menurut saya pribadi ya, saya akan lebih prefer si IMJS. Mungkin saya akan prefer ke itu. Cuman PR keduanya sama negatifnya, yaitu punya hutang yang tinggi. Jadi itu kembali lagi ke keputusan ke Bapak Ibu. Ini hanya pembahasan saya, jangan dijadikan patokan, tetap riset lagi, tetap disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Tapi yang terpenting semoga
Bapak Ibu dan teman-teman mendapat manfaat dari apa yang saya bikin video kali ini. Oke, mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Bye bye.